Selamat datang di Bapak Onboard versi YouTube. Akhirnya punya channel YouTube. Mudah-mudahan bisa konsisten ya. Em, Hari ini gue mau bahas metode brainstorming. Salah satu metode brainstorming yang seru menurut gue. Kan kalau kita lagi brainstorming tuh kadang-kadang seolah-olah ide-ide tuh mentok gitu ya. Eh, Kalaupun keluar nggak fresh gitu-gitu aja. Nah, makanya emang dibutuhkan beberapa metode gitu. Nah, salah satunya yang menurut gue cukup powerful, bukan cukup nih, powerful gitu ya, dan efektif, itu namanya adalah role storming. Role storming ini yang bikin namanya Rick Griggs tahun 80-an. Dia waktu itu, dia ini konsultan kreatif gitu ya. Dia tuh waktu itu lagi bekerja sama perusahaan teknologi Intel, dan dia harus bikin sesi brainstorming sama engineer-engineer gitu lah ya. Nah, terus di situ dia menemukan sebuah metode yang bikin engineer-engineer itu jadi luas ngomong gitu, dia punya ide-ide yang nggak melulu teknis gitu. Nah, namanya role storming. Jadi di role storming ini, eh, para peserta brainstorming diminta untuk memilih satu karakter untuk mereka perankan. Nah, ini karakternya ini bisa apa aja, bisa tokoh sejarah, bisa tokoh fiksi, bisa tokoh mitos dan lain sebagainya, bahkan bisa bisa hewan juga gitu kalau mau milih. Tapi yang jelas ketika mereka sudah memilih peran itu, mereka harus punya mindset dan cara berpikir seperti karakter tersebut gitu. Nah, itu namanya role storming. Dari kata role peran dan storming ya, apa storming itu apa sih? Ya kalau brainstorming kan apa serangan otak gitu lah ya. Ini role storming. Nah, jadi bedanya dengan brainstorming biasa, kalau brainstorming biasa ya kita jadi diri kita sendiri, dan kalau role storming kita menjadi orang lain, karakter lain kayak gitu tuh. Nah, eh, kenapa sih metode ini jadi powerful? Karena pertama ini bisa menghilangkan rasa malu atau ragu gitu ya. Jadi kan kita nih kalau lagi brainstorming kadang-kadang suka suka apa namanya ragu untuk menyampaikan ide karena takut dianggap konyol, takut dijudge gitulah ya. Nah, jadi menurut si Rick Riggs ini, teknik role storming ini bisa membuat orang jadi lebih berani dan spontan gitu. Lalu yang kedua, ini membuka perspektif baru gitu. Kita semua ini kan punya bias ya, cara apa pikir bawaan gitu. Role storming memaksa kita tuh keluar dari bias itu tuh. Jadi ya tadi misal seorang engineer di kasusnya Rick Riggs, kalau dia brainstorming dengan jadi dirinya sendiri kan dia selalu mikirnya soal teknis gitu ya. Tapi kalau dia pura-pura jadi anak kecil misalnya, ide-idenya keluar lebih imajinatif, hal-hal kayak gitu tuh. Jadi emang ini membuka perspektif baru gitu ya. Nah, yang ketiga ini ya lebih seru, lebih fun. Jadi ketika brainstorming itu udah kita di push sama deadline, itu kan jadi kesannya apa, jadi brainstorming itu jadi kadang-kadang jadi nggak fun gitu ya. Nah, dengan role storming, sesi brainstorming itu jadi bisa lebih fun, dan ketika lebih fun ya tentunya ide-ide segar tuh mengalir gitu lah ya. Nah, eh, dan ini ada apa, kalau secara caranya gitu ya, strukturnya tuh pertama ya tentunya kita udah paham objektif dari project yang kita kerjakan, lalu masing-masing itu memilih peran gitu ya. Perannya bisa apa aja, yang jelas orang ketika kita memilih peran itu, ketika memilih karakter itu, kita harus menjadi karakter yang kita pilih gitu. Nah, itu langkah keduanya tuh, jadi membayangkan mindsetnya peran itu tuh. Gitu. Lalu langkah ketiganya, ya kita jalin sesi brainstorming, semua orang harus konsisten bicara sesuai perannya. Lalu berikutnya adalah mengumpulkan ide yang baru dipilih, itu ide-ide yang apa keluar itu kita kita kurasi, kita pilih, lalu yang mana yang paling menjawab objektif gitulah. Nah, eh, jadi misalnya kayak lagi ceritanya mau bikin iklan kopi lokal gitu misalnya ya. Nah, itu misalnya ada 3 orang brainstorming, yang satu milih peran jadi Bung Karno misalnya. Nah, dia harus menjiwai itu peran itu. Jadi Bung Karno itu kan apa ya, nasionalis gitu ya, terus orator yang bagus gitu dan memperjuangkan kemerdekaan. Nah, jadi dia harus berperan seperti Bung Karno untuk mengeluarkan ide-ide. Jadi mungkin kalau contohnya tadi bikin iklan kopi, jangan-jangan iklan apa ide yang keluar tuh kayak apa ya, uh,
kopi itu bukan hanya sekedar minuman, tapi simbol kedaulatan bangsa, misalnya gitu ya. Kalau yang kedua, mungkin orang kedua bisa milih peran jadi Steve Jobs misalnya gitu. Steve Jobs kan dengan think different-nya, dengan uh, perfeksionisnya dia gitu, dan attention to detailnya Steve Jobs. Nah, dia harus memerankan Steve Jobs, jadi mengeluarkan ide-ide, membayangkan dirinya adalah Steve Jobs. Jadi mungkin keluarnya tadi, kalau soal kopi tadi, dia akan mengeluarkan ide-ide yang visual yang minimalis, clean kayak gitu lah mungkin, dan fokus ke biji kopi atau hal-hal kayak gitu ya. Lalu yang ketiga, misalnya si orang ketiga ini berperan jadi Semar misalnya gitu ya, tokoh wayang gitu. Nah, Semar ini kan bijaksana gitu ya, humoris, down to earth gitu-gitu. Nah, jadi mungkin dia akan bisa menghasilkan ide-ide tentang kopi tadi menjadi lebih filosofikal misalnya gitu ya. Misalnya kayak hidup itu pahit, tapi sepahit apapun selalu ada nikmatnya, hal-hal kayak gitulah. Yang Semar mungkin akan mengeluarkan ide itu tuh kalau ikut brainstorming ini. Jadi kayak gitu tuh. Jadi intinya yang ikut brainstorming harus memilih peran-peran dan memainkan peran itu untuk mengeluarkan ide-idenya gitu. Nah, ini role storming ini ya bukan sekedar fun aja, tapi emang udah diakui sama dunia akademis lah gitu ya. Dan Rick Griggs kan memperkenalkan ini tahun 80-an, tapi sampai sekarang masih dipakai di seminar-seminar gitu ya. Lalu ada pakar kreatif ya, namanya Dr. Arthur Van Gundy. Dia bikin buku judulnya 101 Activities for Teaching Creativity and Problem Solving. Ini memasukkan role storming salah satunya di babnya, di buku dia gitu ya. Dan beberapa perusahaan besar gitu kayak Intel tadi terbukti mendapatkan output ide lebih banyak ketika pakai metode role storming ini gitu. Ya, jadi bukan hanya metode ngarang gitu, jadi ada basis sejarah, riset, dan praktek nyatanya lah gitu ya. Nah, jadi kalau kita rangkum, role storming itu ringkasnya adalah role storming itu brainstorming dengan berpura-pura jadi orang lain, gunanya untuk menghilangkan rasa malu dan membuka perspektif baru dan bikin proses kreatif lebih seru gitu ya. Yang ketiga adalah ya ini diakui oleh kalangan akademisi juga lah ya, dan dipraktekkan di perusahaan besar dan sudah sering dikaji gitu. Jadi memang kadang ide terbaik tuh jangan-jangan lahir kalau kita bukan jadi diri kita sendiri gitu ya. Kita pinjam identitas orang gitu. Nah, coba bayangin deh, coba mungkin kalau lo mau latihan nih misalnya gitu ya. Coba lo bayangin kalau misalnya Spider-Man, Jenderal Sudirman, lalu siapa? Park Seo-joon gitu, brainstorming untuk bikin iklan mie instan. Tuh, kira-kira hasilnya gimana tuh menurut lo semua tuh? Sip. Follow and subscribe ya. Aduh, apa sih? Kalau ngomong di YouTube gimana sih penutupnya? Jangan lupa subscribe dan likes. Gitu-gitu ya? Ya udah, gitu lah pokoknya. Subscribe, likes, dan pantengin terus. Halah.